Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, jazallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka, walaupun melalui media ya, walaupun melalui YouTube. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk bertemu ya, bertatap muka dalam media ini, yang kita harapkan tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, pahala yang besar berlipat ganda, dan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-213, yaitu ayatul kursi. Itu ayat kursi. Ayat kursi. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, ayat kursi memiliki keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalamnya terdapat ya surat-surat, dan di dalam Al-Quran tersebut terdapat satu ayat yang sangat agung, yang siapa saja yang membacanya setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Kata Nabi SAW, siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam apa? Surga. Ke dalam surga. Ini keutamaan. Maka jangan lupa saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, sempatkan. Enggak nyampe 1 menit ya baca ayat kursi, dan rata-rata sudah hafal insyaallah. Bahkan anak-anak kita di sekolah TK itu sudah menghafal ayat ini, yaitu ayat kursi. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang kata Nabi SAW, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Apakah engkau mengetahui satu ayat dalam Al-Quran yang mulia, yang agung? Kata Ubay bin Ka'ab, yaitu Abul Munzir radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah
Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi tanya lagi, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Apakah engkau mengetahui satu ayat dalam Al-Quran yang agung, yang sangat agung? Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu membaca ayat kursi, membaca ayat kursi, membaca ayat kursi. Ya. Kemudian Nabi SAW pun menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab, itu Abul Munzir, seraya mendoakan beliau radhiyallahu anhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Ubay bin Ka'ab berkaitan tentang Al-Quran. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini keutamaan yang sangat besar, bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih dan juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menjelaskan ayat kursi dalam muqaddimah dalam tafsir ayat kursi tersebut, membawakan riwayat Abu Hurairah yang kedatangan tamu, ya, orang yang minta dikasihani, ingin mengambil makanan, karena Abu Hurairah waktu itu diberikan amanah oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal, semacam Baitul Mal, tempat penyimpanan bahan makanan pokok. Ternyata di malam hari Abu Hurairah melihat ada seorang yang ingin mencuri gandum, mencuri bahan makanan pokok. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang itu pun minta dikasihani, minta belas kasih. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan dia. Di pagi harinya Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu semalam? Dan Nabi SAW tahu, karena diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Abu Hurairah pun menceritakannya. Kata Nabi SAW, nanti malam dia datang lagi. Ternyata benar, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya orang tersebut memberikan sesuatu ilmu kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku beritahukan sesuatu kepadamu? Kata Abu Hurairah, iya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang haus dengan ilmu. Ketika ada seseorang ingin mengajarkan sesuatu kepada dia mau, ya, radhiyallahu anhu. Maka orang itu pun mengajarkan ayat kursi dibaca sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sampai pagi. Kemudian orang itu pun pergi. Kemudian pagi hari setelah salat subuh, ya, Nabi tanya lagi, apa yang dilakukan terhadap tawananmu semalam? Kata Nabi SAW. Kemudian diceritakan perihal tentang ayat kursi tersebut. Kata Nabi SAW, dia adalah syaitan, ya. Sadaqa wa huwa kazub. Malam itu benar tuh dia tuh, tapi dia tukang dusta. Ini dari kisah ini dapat dipetik pelajaran bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang sangat agung, dan kita dianjurkan juga untuk membacanya sebelum tidur, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai pagi. Dan juga bisa diambil pelajaran bahwasanya nggak boleh belajar sama setan. Walaupun setan itu benar, Nabi nggak pernah memerintahkan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nanti malam kamu belajar lagi ya sama setan. Enggak. Karena setan itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Asyaitonu jazimun ala qalbi ibni Adam, kata Abdullah bin Abbas. Setan itu bercokol di hati manusia. Iza saha wa ghafala waswas wa iza zakarallaha ta'ala khanas. Kalau kita berzikir pada Allah, mengingat kepada Allah, maka setan akan bersembunyi kembali di dalam hati yang paling dalam. Tapi kalau lagi lupa,
Tapi kalau kita lagi lalai, maka setan itu senantiasa memberikan apa? Was-was. Memberikan was-was. Tetap kita dianjurkan untuk belajar menuntut ilmu kepada orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Banyak sekali keutamaan ayat kursi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas secara ringkas tentang ayat kursi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Dan ayat kursi banyak disyarah oleh para ulama. Di antaranya saya baca di sini dari syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau membawakan penjelasan tentang ayat kursi berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam Aqidah Wasithiyah, disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini, dalam potongan ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang la ilaha illa huwa. Ya. Kata Syekh Utsaimin, li'anna hadhihi jumlatun tufidul hasr. Li'anna hadhihi jumlatun tufidul hasr wa tariqatun nafi wal isbati hadhihi min aqwa siyagil hasri. Dan sigoh ataupun konteks penafian dan penetapan di dalam sebuah kalimat bahasa Arab itu termasuk sigoh yang paling kuat dalam masalah al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Pembatasan dalam masalah ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Berarti tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, tentu saja hukumnya tidak boleh. Ini jatuh kepada kesyirikan. Apalagi dia memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Para ulama mengatakan, man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, dia bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu artinya Zul hayatil kamilah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup yang maha sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Dan Al-Hayyu termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diperumpamakan, yang tidak boleh dimisalkan, tidak boleh ditandingkan, disebandingkan dengan satupun makhluknya di alam semesta ini. Tidak ada yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara sebanding dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya beda. Karena makhluk juga hidup. Kita juga hidup. Binatang juga hidup. Ya, Allah Maha hidup. Tetapi kesamaan nama itu tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat. Hakikatnya manusia hidup, tapi nanti manusia mati. Dan manusia hidup diawali dengan ketidakadaan. Awalnya dia tidak ada, kemudian karena sebab orang tua dia pun ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Itu manusia. Binatang pun demikian, tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian setelah itu mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya Maha hidup
tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Lam tusbiku bi'adamin wala yulhiquha zawal. Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Iya. Dalam kaidah disebutkan at-tasawi fil asma la yulazimu tasawi fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan hakikat. Namanya sama, hidup. Allah hidup, kita hidup. Tapi hakikatnya tentu saja tidak sama. Tentu saja berbeda. Sangat berbeda. Iya, sangat jauh karena Allah adalah Khalik sedangkan kita adalah makhluk. Kemudian Al-Qayyum ini merupakan sigoh mubalaghah. Artinya Al-Qaim bi nafsihi. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qaim, Allah yang maha tegak berdiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seorang pun juga atau sesuatu pun juga. Iya, Allah Subhanahu wa taala bahkan dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. As-Samad adalah zat yang dibutuhkan seluruh makhluk. Iya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala sisi. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, kenapa Allah ciptakan malaikat? Ada malaikat yang Allah tugaskan ini dan itu. Berarti Allah butuh makhluk dong. Jawabannya enggak. Justru malaikat-malaikat tersebut yang membutuhkan Allah. Iya. Karena yang menciptakan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh mereka, tidak. Kala satu jengkal pun atau satu senti pun Allah tidak membutuhkan makhluk. Walaupun sedikit pun Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Justru makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak sinah. Sinah itu artinya muqaddimatun naum. Sinah itu artinya mengantuk, ya. Wala naum, Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidur. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Ini merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Jadi sifat tidak mengantuk dan tidak tidur ini merupakan kesempurnaan kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak tidur dan tidak mengantuk itu sempurna. Beda sama manusia. Beda sama manusia. Manusia itu mengantuk dan manusia itu butuh tidur. Kalau misalnya ada manusia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur dalam seumur hidupnya, nah itu bukan manusia tuh. Itu robot. Ya. Gak ada manusia yang seumur hidupnya tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, gak ada. Berarti mengantuk dan tidur bagi manusia itu sifat sempurna untuk manusia. Paham tidak? Paham ya? Jadi manusia yang mengantuk, manusia yang tidur berarti sempurna untuk dia. Tapi jangan tidur terus. Iya, jangan tidur terus. Kalau tidur terus gimana Ustaz ya? Itu dipertanyakan juga ya. Artinya ketika sudah datang waktu malam, waktunya untuk istirahat, terkadang manusia itu mengantuk tidur, yaitu sifat sempurna untuk manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya kepunyaannya bagi Allah,
kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit contohnya ada apa? Ada malaikat. Ada apa lagi? Ada surga. Ya, surga itu di atas. Surga itu di langit. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan untuk turun, "Qulnah bitu minha jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turunlah kalian semua." Dari mana? Dari surga. Yang namanya turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Ya, ini menunjukkan tempat asal mula Nabi Adam adalah surga. Dan surga ada di atas. Itu di langit. Beda sama neraka. Neraka itu ada di bawah. Ya. Dan itu semuanya termasuk alam gaib. Alam gaib. Ya, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita ketika kita masih hidup. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Yang ada di bumi banyak. Di antara makhluk Allah yang ada di bumi manusia, ada juga hewan dan seterusnya. Di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya as-samawat dengan lafaz jamak. As-samawat itu langit-langit. Sedangkan ketika Allah menyebutkan bumi, Allah menyebutkan dengan lafaz mufrad. As-samawati wa ma fil ardi. Dan langit, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan seringnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan langit itu menggunakan lafaz jamak. Lafaz jamak. Jamak itu artinya lebih dari 3. Berarti jumlah langit ada berapa, Ustaz? Ya, sebagaimana sudah kita ketahui, langit itu jumlahnya 7 lapis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun ayat 86. Allah mengatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Dan katakanlah, siapa Rabb langit, yang memiliki langit 7 lapis, dan siapa Rabb yang memiliki arsy yang sangat besar? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi, seringnya Allah gandengkan dengan langit dalam bentuk mufrad. Bukan berarti bumi itu hanya ada 1 lapis, tidak ya. Ternyata bumi juga ada 7 lapis. Iya, jamak dari al-ardu adalah al-aradun. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz mufrad. Ini menunjukkan bahwasanya bumi sama langit itu jumlahnya sama, 7. Tetapi masalah luasnya, besarnya, itu lebih luas langit daripada bumi. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya bumi juga memiliki 7 lapis adalah hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Manik tata'a shibron minal ardi zulman tawwaqahu Allahu bihi yaumal qiyamati min sab'i aradin." Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengambil tanah orang sejengkal aja, bukan tanah dia diambil tuh, tanah orang diambil sejengkal, padahal cuma sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan dia mengambil secara zalim, maka Allah akan kalungkan dia dengan 7 lapis bumi. Subhanallah. Di situ Nabi SAW mengatakan bisa ba'i min sabai aradin. Siapa saja yang mengambil tanah orang secara zalim, Allah akan kalungkan dia dengan 7 lapis bumi. Subhanallah. Itu ngambilnya 1 jengkal. Yang ngambil 1 kapling gimana tuh? Subhanallah. Bagaimana halnya dengan orang yang mengambil rumah orang lain secara zalim? Bukan hanya sejengkal, tapi mungkin ya puluhan meter atau ratusan meter. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan juga ada ayat yang menunjukkan bahwasanya bumi itu ada 7 lapis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah mengatakan, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit
dan bumi yang semisal dengan langit. Maksudnya yang semisal di sini maksudnya adalah misluhunna fil adad duna sifat. Kata Syekh Utsaimin, yang semisal sama dalam hal jumlah bilangan lapisan, yaitu 7. Bukan sifatnya yang sama. Kalau sifatnya tentu saja langit lebih luas daripada bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat kursi ini, Allah mengatakan, "Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man di sini isim istifham yang maknanya siapa? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Dan syafaat itu artinya secara bahasa menjadikan sesuatu itu menjadi genap. Yang tadi ganjil menjadi genap, itu secara bahasa. Seperti wasyaf'i wal watr dalam surat Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Asy-syaf'i itu artinya genap. Al-watr itu artinya ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu menjadikan seseorang sebagai wasilah untuk orang yang lain, untuk memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat, Dan syafaat itu ada. Di antaranya ada syafaat uzma yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan semua penghuni neraka dari neraka yang memiliki iman. Kata Nabi SAW, "Akhriju, keluarkan orang-orang dari neraka. Man kana fi qalbi mithqal dzarratin minal iman." Siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah, yaitu sekecil apapun di dalam hatinya ada iman, keluarkan dari api neraka. Ini syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan penghuni neraka untuk masuk ke dalam surga dengan syarat punya iman, walaupun imannya sedikit. Begitu juga syafaat Nabi kepada pamannya, itu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak masuk ke dalam agama Islam. Tapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar Abu Thalib diberikan keringanan dalam azab, sehingga Allah pun mengabulkan doa Nabi SAW. Sehingga Abu Thalib pun diberikan azab yang paling ringan di neraka. Iya, dipakaikan terompah atau sendal dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Fayaglidi maguhu. Kemudian otaknya pun mendidih. Dia tidak sampai tenggelam di dalam api neraka, enggak. Api neraka hanya sampai mata kakinya saja. Kakinya saja. Tapi otaknya mendidih saking panasnya. Dan syafaat-syafaat yang lain yang lain banyak. Dan syafaat itu bisa terjadi dengan syarat, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan bisa terrealisasi syafaat tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang yang akan memberikan syafaat tersebut. Ya, dua syarat ini harus terpenuhi ketika seseorang ingin memberikan syafaat. Dan dua syarat ini terangkum di dalam itu ayat surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berapa banyak malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bisa menolong sedikit pun juga, illa min ba'di ayyazanallahu, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan Allah ridhoi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan datang dan apa yang telah lalu. Yang dimaksud dengan ma baina aydihim, ma di situ ma mausul apa saja. Ya'lamu ma baina aydihim maksudnya secara letterlek bahasa, kalau kita terjemahkan, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan.
di hadapan kalian, di hadapan mereka. Ya, baina aidihim artinya di antara kedua tangan. Maksudnya di antara kedua tangan ya di depan. Di depan maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini Allah mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu mustakbal. Ya, future, masa depan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan datang, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wa ma khalfahum. Khalf itu artinya belakang. Khalf itu artinya belakang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Ya, kalimat ma ini merupakan sigoh umum. Sigoh umum artinya mencakup seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah lalu, apa yang terjadi sekarang, dan yang akan datang. 3 waktu ya, yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan sesuatu yang terbetik di hati manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Manusia belum melakukan, belum mengucapkan sesuatu, masih terbetik dalam hati, masih terfikir di dalam pikiran dia. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Padahal dia belum mengucapkan, padahal dia belum melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yaitu yuhituna, domirnya kembali kepada al-khalqi allazi dalla alaihim. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Domir yuhituna itu kembali kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya la yuhitu man fis samawati wal ardi bi syai'in min ilmillah illa bima syaa. Segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ilmu Allah muhitun bi kulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Maha mengetahui khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Kalau kita manusia nggak tahu apa yang ada di hati manusia yang lain, kita nggak tahu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga. Illa bima syaa, kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh, Nabi SAW nggak tahu. Nabi tidak mengetahui yang goib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan bahwasanya ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan, informasi tentang ruh kecuali sedikit saja. Bahwasanya ruh itu adalah yang membuat jasad itu hidup. Adapun materinya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Bahkan sebagian manusia berusaha ya dengan membebankan dirinya untuk meneliti apa itu ruh. Ini orang nggak ada kerjaan, kan begitu. Ada yang mengatakan ruh itu adalah sebuah materi yang berwarna hijau yang ada di dalam tubuh manusia dan bisa ditingkatkan kemampuannya, kekuatannya, macam-macam. Ada yang mengatakan berwarna biru, ada yang mengatakan ini dan itu, subhanallah. Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini masalah gaib. Enggak ada yang bisa melihat ruh. Enggak ada. Manusia enggak ada yang bisa melihat ruh. Karena ruh itu masalah gaib. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat sesuatu yang gaib, itu dipertanyakan keimanannya. Iya, dipertanyakan. Ini orang jangan-jangan dukun. Jangan-jangan apa? Dukun. Dia kerjasama sama jin. Ya, demikian. Nggak ada manusia bisa melihat sesuatu yang gaib, nggak ada. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali setelah Allah berikan informasi.
setelah Allah berikan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu yang gaib tersebut. Seperti contoh misalnya, kata Nabi SAW, aku diberikan izin oleh Allah untuk menginformasikan, mengabarkan kepada kalian tentang malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy yang sangat besar, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat manusia. Mata kasat manusia nggak bisa melihatnya. Iya, nggak bisa manusia melihat sesuatu yang gaib, karena malaikat makhluk gaib. Tapi Nabi SAW diberikan izin oleh Allah untuk menginformasi, karena Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malaikat sangat besar, jarak antara telinga sampai pundaknya sejauh burung terbang selama 500 tahun dan seterusnya, sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kalimat wasi'a maknanya syamula, itu meliputi. Dan kursi tentu saja itu lebih besar daripada langit dan bumi. Karena kita sudah pernah bahas bahwasanya makhluk Allah diantaranya ada bumi, kemudian di atasnya ada langit pertama. Langit pertama itu lebih luas daripada bumi, seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas, kata Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam kitab Tauhid, di akhir-akhir kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, riwayat tentang masalah ini. Iya, tentang keagungan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ke atas semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh tambah besar lagi, ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur. Nah, di atas itu semua baru ada kursi. Makanya Allah mengatakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi segala sesuatu. Iya, meliputi segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan kursi, sebagaimana dalam tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, innahu maudi'u qadamaillahi azza wajal. Bahwasanya kursi itu adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pijakan kaki, bukan tempat duduk. Kalau bahasa Indonesia biasanya kursi itu buat duduk. Tapi yang dimaksud dengan kursi di sini, kata Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam kitab Sunnah, diriwayatkan dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitab Sunnah, Imam Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Arsh, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Imam Hakim dalam Mustadrak, dan beliau mengatakan sahihun ala syarti syaikhain walam yukhrijahu wa wafaqahu Az-Zahabi. Juga diriwayatkan Imam Daruqutni dalam kitab Sifat dari Abdullah bin Abbas secara mauquf, dan juga diriwayatkan oleh imam yang lain dan rijalnya sahih, kata Imam Tabrani. Dan Syalbani juga menyebutkan dalam Mukhtasar Al-Ulu, beliau mengatakan isnaduhu sahih, rijaluhu kulluhum thiqat. Jadi kursi itu adalah maudi'u qadamaillahi azza wajal. Bahwasanya kursi itu adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa huwal arsh. Kursi itu bukan arsy, beda antara kursi dengan arsy. Bahkan arsy itu lebih besar lagi. Kalau misalnya bumi digabungkan dengan 7 lapis langit, digabungkan dengan Sidratul Muntaha, dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Kursi Allah itu sangat besar. Nah, di atas kursi itu ada air. Ada air yang jarak antara dasar sampai permukaan airnya aja 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Kemudian di atas air baru ada arsy-nya Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Di atas air, makhluk Allah yang sangat besar, itu arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wasi'a kursiyyus samawati wal ard itu kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Syaibah dalam Kitabul Arsh, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, anna samawati sab'a wal aradina sab'a binisbatil kursi kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardi wa anna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hazihil halqati. Kata Nabi SAW,
Bahwasanya langit yang 7 dan lapisan bumi yang 7 juga dinisbatkan, dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin atau gelang dilemparkan di padang pasir yang luas. Dan keutamaan arsy Allah dibandingkan kursi itu seperti kebesaran arsy Allah dibandingkan dengan kursi, atau kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti apa? Seperti kalung apa tadi, cincin atau gelang dilemparkan di padang pasir yang luas. Berarti arsy Allah itu lebih besar daripada kursi. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan makhluk Allah. Keagungan makhluk menunjukkan keagungan pencipta. Izamul makhluk yadullu ala izamil khaliq. Keagungan, kebesaran makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini sebuah kaidah ya. Kata para ulama, anna izama hadhil makhluqat wa izamul makhluk yadullu ala izamil khaliq. Keagungan makhluk menunjukkan kepada keagungan pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala yauduhu hifzuhuma, dan Allah tidak berat untuk menjaga seluruhnya. Allah tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, langit dan bumi, karena Allah Maha kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah sifat yang maha sempurna. Sifat kemampuan Allah, sifat kudro, sifat ilmu bagi Allah, sifat rahmat, sifat kekuatan, dan seterusnya sempurna bagi Allah min kulli wujuhin, dari segala sisi. Tidak ada naqs, tidak ada kekurangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul azim, Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi dan Allah maha agung. Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini maha tingginya Allah itu ada 3. Ada uluwul zat, ada uluwul qahar, dan ada uluwul qadar. Ini yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat tinggi bagi Allah ada 3. Yang pertama uluwul zat, itu tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah maha tinggi di atas langit, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Zatnya Allah ada di atas arsy. Ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan diingkari oleh selain Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya mengatakan sifat Allah bagi Allah hanya 2, uluwul qahar dan uluwul qadar. Mereka tidak mengimani uluwul zat. Makanya mereka mengatakan Allah di mana-mana, Allah bersemayam di dalam hati, macam-macam. Karena mereka tidak mengimani yang namanya uluwul zat. Sifat tinggi bagi Allah, zatnya Allah tinggi di atas arsy. Mereka hanya mengimani sifat tinggi, maha tinggi hanya 2 saja bagi mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sifat tinggi bagi Allah 3, uluwul zat, uluwul qahar, dan uluwul al-qadar. Uluwul zat tadi sudah sebutkan. Zat Allah maha tinggi di atas arsy. Zat Allah ada di atas arsy, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bukan zatnya, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dimanapun kalian berada, Allah tahu. Allah maha tahu. Yang kedua adalah uluwul qahar, yaitu sifat-sifat Allah maha tinggi. Ya, sifat-sifat Allah maha tinggi. Yang ketiga adalah ulu al-qadar, maha kemampuan Allah itu tinggi. Tidak ada yang bisa menyamai kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul azim, dan Allah maha agung. Ya, Allah maha agung. Ya, Allah maha agung, zul azamah, yang memiliki keagungan yang sempurna. Wa hiyal quwwatu wal kibriya, hanya bagi Allah kemampuan, kekuatan, dan kesombongan. Tidak boleh seorang makhluk pun untuk sombong, karena kesombongan, sifat agung itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini ayat kursi
yang kalau kita kupas ini tentu saja tidak cukup setengah jam, 1 jam, 2 jam ya, karena banyak sekali dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat kursi ini. Bahkan para ulama mengatakan wa tatadamman min sifatillah sittan wa isrina sifatan minha khamsu sifatin tadammanatha hazil asma. Ada sekitar 26 sifat yang terkandung di dalam ayat kursi, dan ada sekitar 5 sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam ayat kursi ya. Ini sedikit tentang ayat kursi. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, hasanah ilmu kita tentang Al-Quran, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja yang salah itu kembali kepada diri kita sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita semua bertaubat dan meminta ampun, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat atas apa yang telah kita lakukan dan kita sampaikan, dan sebagai pemberat timbangan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.